Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemudian Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa dari luar dunia Islam diawali dengan pengembalian relik True Cross ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekret Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir dari negeri India, di mana berakhirnya pemerintahan Raja Mahendrawarman I digantikan oleh Raja Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, bahasan kita masih ada di peristiwa yang pertama di tahun ini, yaitu Fathu Mekah. Bahasan kita yang terakhir yaitu persiapan Rasulullah SAW dan pasukan beliau untuk memasuki Mekah. Dan Rasulullah SAW membagi pasukan kaum muslimin menjadi 4 bagian, dan satu bagian itu adalah pasukan inti, pasukan Rasulullah SAW sendiri. Berarti total ada 5 bagian. Di judul kali ini kita akan membahas khusus tentang satu pasukan yang terjadi bentrok dengan orang-orang Quraisy, yaitu pasukannya Khalid bin Walid. Sebenarnya niat Rasulullah SAW memasuki Mekah itu dengan jalan damai. 4 bagian pasukan itu dirancang untuk memasuki wilayah Mekah di 4 gerbang yang berbeda, dan sudah dirancang pula bahwa mereka masuk ke dalam kota Mekah itu dengan jalan perdamaian, dan tidak ada perlawanan sedikit pun dari kaum Quraisy. Namun tentu saja sumber kejadian itu, sumber peperangan yang sebetulnya tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW, berasal dari kelompok orang yang memang sejak awal sangat memusuhi kaum muslimin. Bahkan orang-orang inilah yang mengompori Bani Bakar untuk mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang ini di antaranya adalah Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Sofwan bin Umayyah. 3 orang ini memang sejak awal sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW. Puncaknya ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu memasuki Mekah dan menganjurkan, bahkan memerintahkan seluruh kaum Quraisy untuk menyerah tanpa syarat kepada Rasulullah SAW. Ketiga pemimpin Quraisy ini, yaitu Sofwan bin Umayyah, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr, malah memobilisasi pasukan dan memilih untuk melawan Rasulullah SAW dengan kekuatan mereka yang terakhir. Singkat kata, mereka mempersiapkan pasukan. Tidak disebutkan ya berapa jumlah pasukan yang berhasil mereka kumpulkan, tetapi mereka berencana menghadang kaum muslimin di suatu tempat yang bernama Khandamah. Secara kebetulan, qadarullah, pasukan yang melewati daerah itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika pasukan kaum muslimin ini sampai di daerah tersebut, melewati daerah tersebut, mereka segera dihujani oleh pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka dihadang oleh pasukan Quraisy. Mereka dihujani oleh batu, kemudian anak panah. Meskipun pada saat itu Khalid bin Walid tentu saja mengingat perintah Rasulullah SAW supaya tidak mengangkat senjata. Hanya saja meskipun Khalid bin Walid sudah berusaha untuk menghindari suatu pertempuran, menghindari kontak senjata dengan Quraisy dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengatakan kepada mereka bahwa
mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka harus menyerah karena bagaimanapun perlawanan mereka, apalagi perlawanan dari satu pasukan kecil tersebut tidak akan bisa menghalangi maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki kota Mekah. Dan Khalid bin Walid juga sudah menyuruh kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ada kontak senjata dengan orang-orang Quraisy dan menginginkan perdamaian. Tetapi tetap saja seruan itu tidak didengarkan oleh ketiga orang Quraisy ini, ketiga pimpinan Quraisy ya yang memimpin pasukan, tetapi malah terus melakukan perlawanan sehingga tidak ada pilihan lain bagi Khalid bin Walid selain melawan mereka, karena ya tentu saja kalau diserang itu kan Khalid bin Walid memiliki hak untuk mempertahankan diri dan mempertahankan pasukannya. Tidak bisa dihindari, pada akhirnya terjadi kontak senjata dan terjadi pertempuran yang cukup sengit, sehingga dari jauh kilatan pedang yang ada di pasukan Khalid bin Walid ini terlihat dari kejauhan dan terlihat oleh pasukan muslimin yang lain, terutama oleh pasukannya Rasulullah SAW. Kilatan pedang tersebut membuat muka Rasulullah SAW berubah ya. Beliau tidak terlalu menyukai apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Meskipun ada seorang sahabat di samping Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, mungkin saja pasukan Khalid bin Walid itu diserang terlebih dahulu oleh tentara kaum musyrikin, lalu mereka menangkis serangan itu, sehingga ya tentu saja kaum muslimin juga ya, tidak bersuudzon kepada Khalid bin Walid, dan meskipun tidak menyukainya tetapi mereka juga tidak membuat prasangka yang buruk terhadap Khalid bin Walid, karena tentara musyrikin yang mengadakan perlawanan dan menyerang itu telah terlihat melarikan diri karena perlawanan yang cukup hebat dari pasukannya Khalid bin Walid, sehingga pasukan kaum musyrikin itu tentu saja mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri mereka masing-masing, dan dalam waktu sekejap pasukan Quraisy ini dapat dikalahkan dengan mudah. Maka dengan perantaraan seorang sahabat dipanggillah Khalid bin Walid oleh Nabi SAW. Setelah ia menghadap, lalu ditanya oleh Nabi SAW, "Hai Khalid, mengapa engkau memerangi mereka padahal aku melarang berperang?" Khalid menjawab, "Ya Rasulullah, mereka yang menyerang kami terlebih dulu dan menghujani kami dengan anak panah serta meletakkan senjatanya atas kami. Padahal aku telah menahan sekedar kekuatanku dan berusaha dengan sedapat mungkin jangan sampai memerangi mereka. Dan aku pun berseru kepada mereka supaya menyerah dan mengikut Islam. Tetapi mereka terus-menerus memaksa kami agar kami mengangkat senjata juga. Tidak ada jalan lain kecuali kami harus memerangi mereka. Dengan demikian terpaksalah kami menangkis serangan mereka sampai Allah memberikan kemenangan kepada kami, lalu mereka melarikan diri ke segenap penjuru." Di sini ada catatan kaki ya. Peristiwa pertempuran tersebut dalam kitab-kitab tarikh terkenal dengan pertempuran Khandamah, karena terjadi di suatu tempat yang bernama Khandamah. Adapun riwayatnya menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham adalah sebagai berikut. Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr telah mengumpulkan orang-orang yang tetap anti-Islam di Khandamah untuk memerangi kaum muslimin. Seorang yang bernama Himas bin Qais bin Khalid, saudara Bani Bakar, mengadakan persiapan dan mengumpulkan senjata sewaktu Nabi belum masuk ke Mekah. Pada akhirnya ya mereka melarikan diri dan terbukti memang tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Sebenarnya ketika Khalid bin Walid itu dapat mengalahkan pasukan orang-orang Quraisy, kan di antara pasukan tersebut itu di antaranya yang tadi ya Himas ini masuk ke rumahnya, dan ada juga beberapa pasukan lain, banyak pasukan lain yang juga berlari ke rumah mereka. Ini sempat dikejar oleh Khalid bin Walid, tetapi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini rupanya terlihat oleh Abu Sufyan bin Harb dari rumahnya gitu ya, dari jendela rumahnya, dan ia berseru kepada Khalid bin Walid, berseru dengan suara yang keras, "Barang siapa yang menutup pintu rumahnya dan menahan tangannya, aman atau selamatlah ia." Dan
maksudnya ini untuk mengingatkan Khalid bin Walid bahwa orang Quraisy yang sudah masuk ke rumahnya ini sudah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Intinya Abu Sufyan mengingatkan tentang jaminan dari Rasulullah SAW, sehingga Khalid bin Walid itu berhenti mengejar mereka karena memang dikatakan oleh Abu Sufyan ini benar adanya, sehingga ya tidak terjadi pengejaran tersebut ya. Khalid bin Walid kembali ke pasukannya dan tadi ya lanjut ke kisah yang tadi, ia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sandi angkatan perang kaum muslimin sewaktu membuka kota Mekah ada 3, yaitu untuk pasukan muhajirin sandinya adalah Hai Bani Abdurrahman. Untuk pasukan Ansor dari Khazraj sandinya adalah Hai Bani Abdullah. Dan untuk pasukan Ansor dari golongan Aus, Hai Bani Ubaidillah. Jadi seperti biasa dalam satu pertempuran selalu ada sandi-sandi khusus ya, yang jadi kode lah ya, agar tidak terjadi saling membunuh, kemudian juga bermaksud untuk saling menyemangati. Setiap peperangan itu memiliki sandinya tersendiri, dan di peristiwa Fathu Mekah ini sandinya adalah ketiga kalimat tersebut. Sementara tidak ada peristiwa heboh lah ya sebagaimana terjadi di pasukannya Khalid bin Walid yang terjadi di pasukan kaum muslimin yang lain. Kan ada 4-5 dengan pasukan Rasulullah, dan yang terjadi peristiwa perlawanan itu hanya terjadi di pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan ini digerakkan pasukan perlawanan ini oleh 3 musuh Islam, yang nantinya justru 3 orang ini kedepannya akan masuk Islam dan menjadi pahlawan Islam, terutama Suhail bin Amr ya. Suhail bin Amr ini kelak akan menjadi pahlawan dalam menyelamatkan Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, muncul kemurtadan di mana-mana gitu, dan ini cukup masif pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang relatif selamat dari semua fitnah tersebut, yang clean ya, yang bersih banget, ada hanya 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Di Madinah tentu banyak para sahabat yang keimanannya luar biasa ya, dan berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satu orang pun yang termakan oleh isu tersebut, oleh kabar bohong tersebut tentang nabi palsu, kemurtadan dan sebagainya. Sementara di Mekah yang menyelamatkan yang menyelamatkan kaum muslimin dan umumnya kota Mekah itu adalah Suhail bin Amr. Sehingga ketiga orang ini meskipun sudah masuk daftar hitam ya di kaum muslimin, ini 3 dari beberapa orang yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW untuk dieksekusi, pada akhirnya memang tidak dilakukan karena mereka, khususnya yang 3 orang ini, sudah masuk Islam meskipun sempat melakukan perlawanan di detik-detik terakhir. Mereka pada akhirnya tunduk kepada Rasulullah SAW, tunduk kepada Islam, dan mengakui kemenangan Rasulullah SAW di Fathu Mekah. Sepenggal kisah ini yang terjadi di Fathu Mekah tentu saja memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita ya, di mana ujian memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khalid bin Walid itu memang tidak jauh-jauh dari keahlian yang ia miliki ya, yaitu pertempuran. Dan ini bukan kisah pertama, bukan satu-satunya yang dialami oleh Khalid bin Walid. Baik sebelum dan sesudahnya selalu ada peristiwa seperti ini yang menghiasi kehidupan Khalid bin Walid, di mana ada perintah Rasulullah SAW yang meminta kepada Khalid bin Walid untuk menahan senjata, tetapi ujian yang Allah berikan itu kayak ada perlawanan aja gitu dari orang-orang yang menghadapi Khalid bin Walid. Jadi ada ketidakpercayaan kepada Khalid bin Walid bahwa ya Khalid itu kan memang ahlinya taktik ya, taktik perang,
sebagaimana yang terjadi di perang Uhud ya. Kaum muslimin itu pernah tuh kena musibah lah ya di perang Uhud gitu, yang jadi wasilahnya itu adalah Khalid bin Walid karena taktik dia yang sangat-sangat brilian. Tidak bisa diduga gitu, yang bisa menduganya itu hanya Rasulullah SAW yang bisa menduga gerakan Khalid bin Walid ini dan mengantisipasi dari awal. Tetapi orang lain itu tidak bisa menduga serangan-serangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, sehingga ketika bertemu dengan Khalid bin Walid, dugaan-dugaan mereka itu jadi curiga gitu kepada Khalid bin Walid, sehingga meskipun Khalid bin Walid itu sudah menyarungkan pedangnya, kemudian mengatakan bahwa ia datang dengan perdamaian, itu tetap tidak dipercayai gitu ya, kata-katanya itu oleh para musuh Islam. Ketidakpercayaan dari orang-orang kepada pemikiran dia, kepada omongan dia dalam peperangan, itu sebetulnya bukan karena keburukan gitu ya, justru karena memang pengakuan akan kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Sehingga dari awal masuk Islam, bahkan dicatatkan dari sebelum masuk Islam, pertempuran-pertempuran yang panglimanya itu adalah Khalid bin Walid, maka pertempuran itu dimenangkan oleh pihak yang di situ Khalid bin Walid menjadi pemimpinnya gitu ya. Salah satunya adalah perang Uhud. Meskipun lagi-lagi saya katakan bahwa di perang Uhud itu ya tidak bisa dikatakan kaum muslimin kalah dan pasukan Quraisy menang, karena satu, bendera kaum muslimin itu bendera kaum musyrikin Quraisy itu lebih dahulu jatuh, sehingga sebetulnya bisa dikatakan kalah itu adalah orang Quraisy menurut peraturan perang yang berlaku pada masa itu. Tetapi taktiknya Khalid bin Walid bisa membalikan keadaan tersebut dan membuat kaum muslimin terdesak. Namun tetap saja tidak bisa dikatakan kaum muslimin kalah dan kaum musyrikin Quraisy menang, karena tidak ada tanda-tanda kemenangan yang dibawa oleh kaum Quraisy. Tidak ada ghanimah, tidak ada tawanan perang yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Bahkan di Hamra'ul Asad atau di perang Uhud kedua, jelas-jelas orang-orang Quraisy itu tidak lagi berani datang, yang dipimpin oleh Abu Sufyan tidak berani datang untuk menyambut peperangan Uhud kedua itu, sehingga tersiarlah kabar bahwa ya memang orang-orang Quraisy itu tidak menang. Ala kulli hal, yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu tetap sangat-sangat brilian dan sangat-sangat diakui bisa membawa kemenangan untuk orang Quraisy dan bisa menjatuhkan mental kaum muslimin, dan bahkan terjadi musibah yang sangat menyedihkan terjadi di pasukan kaum muslimin. Teman pecinta sejarah, berbicara tentang pertempuran yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, tentu yang ada adalah kecemerlangan, kehebatan, nama harum yang tercium gitu dari Khalid bin Walid. Tentu saja kesalahan-kesalahan atau celah-celah yang Khalid bin Walid miliki tidak mengurangi kehebatan dia. Dan ini hanya memperlihatkan kepada kita bahwa ya dia manusia biasa yang tidak sempurna ya. Namun kekurangan itu tidak menjadikan sebab kita mencela atau tidak menyukai sikap-sikap pribadi dari Khalid bin Walid. Dan ini berlaku bukan hanya Khalid bin Walid ya, bukan hanya terhadap Khalid bin Walid, tetapi terhadap seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu saja sahabat ini manusia ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai manusia yang seorang nabi yang sudah dimaafkan semua kesalahannya, tetapi kalimat dimaafkan semua kesalahannya berarti tetap memiliki kesalahan, apalagi para sahabat ya, yang sikapnya itu tidak sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Mereka punya kekurangan, mereka punya celah, tetapi kekurangan ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyukai mereka, tidak mengambil hikmah dari kehidupan mereka, dan tetap harus menghormati mereka. Dan banyak dari kaum muslimin pada masa sekarang itu mencela
sikap para sahabat. Misalnya di peristiwa ini gitu ya, sikap Khalid bin Walid itu salah, misalnya ia terlalu mudah terlalu menyukai peperangan misalnya, dan tidak bisa tidak bisa berdakwah lah. Padahal memang setiap sahabat itu memiliki keutamaan di salah satu bidang tertentu. Ya itu contohnya Khalid bin Walid, kehebatannya memang di peperangan, ketika berdakwah, ketika di hafalan Al-Quran misalnya, beliau memiliki kekurangan, dan itu hal yang sangat-sangat manusiawi, sangat-sangat normal. Atau misalnya Abu Bakar Siddiq, meskipun beliau oleh Rasulullah pernah beberapa kali diutus menjadi pemimpin pasukan dan menang gitu pasukan yang beliau pimpin, tetapi tinta emas yang tertulis untuk Abu Bakar itu bukan di bidang pertempuran gitu. Jadi setiap sahabat itu memiliki satu keutamaannya masing-masing, dan tentu saja memiliki sedikit kekurangan masing-masing. Lagi-lagi kita harus mengingat bahwa segala kekurangan yang dimiliki oleh para sahabat tidak mengurangi kehormatan mereka di mata Allah, sehingga tidak layak juga kita untuk mengomentari kekurangan mereka. Mengulik sejarah terutama pada masa-masa Rasulullah SAW, untuk kita di masa sekarang sebagai pelajaran, sebagai hikmah, sebagai pondasi landasan kita melangkah di kehidupan kita di masa sekarang. Teman pecinta sejarah, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan hikmah ya yang kita dapat hari ini bisa maksimal kita dapatkan, dan tentu saja jika ada kekurangan dan hikmah tambahan yang Anda dapatkan dari kisah ini, bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan, insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.